Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang para pendengar yang budiman, saat ini saya akan menerangkan bagaimana cara ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri ini ialah meruqyah diri sendiri tatkala mau tidur dengan membaca surat-surat tertentu, atau meruqyah diri sendiri tatkala merasakan rasa sakit atau gangguan-gangguan, karena Nabi Muhammad pernah meruqyah dirinya sendiri tatkala mau tidur dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu beliau tiupkan pada kedua telapak tangannya, kemudian usapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau oleh kedua tangannya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Utsman bin Abil radhiyallahu anhu menemui Rasulullah mengadukan rasa sakit pada tubuhnya yang dia rasakan semenjak masuk Islam. Kemudian Rasulullah berkata, letakkanlah tanganmu pada tempat yang sakit, kemudian baca Bismillahi 3 kali dan bacalah A'udzu billahi wa qudratihi min syarri wa azidu wa adiru. Aku berlindung dengan Allah dan dengan kudratnya dari kejahatan yang aku dapati dan yang aku hindari. Itu dibacanya 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah yang dimaksud ruqyah mandiri, meruqyah dengan meruqyah diri sendiri tanpa bantuan roqi atau tanpa bantuan peruqyah. Makanya saya akan menerangkan awal meruqyah diri sendiri atau ruqyah mandiri. Yang pertama harus dilakukan itu muqaddimah dulu. Apa itu muqaddimah? Muqaddimah ruqyah ini ialah yang akan dilakukan sebelum atau memulai meruqyah diri Anda sendiri. Tentu saja kita harus mempersiapkan tempat rohani dan jasmani kita, serta memperhatikan adab-adab dan berdoa atau adab bagaimana saat kita meminta kepada Allah. Semua benda-benda yang mengandung kesyirikan harus dimusnahkan terlebih dahulu. Nah, berikut ini saya akan menerangkan. Jadi cara meruqyah mandiri ini banyak. Yang pertama itu harus membersihkan tempat dari najis, dan halul badan harus bersih rohani dan jasmani, dan kalau bisa menjauhi dari benda-benda yang mengandung kesyirikan, harus dijauhi dulu atau dimusnahkan. Bagaimana caranya meruqyah diri sendiri? Berikut ini adalah tata cara untuk memulai ruqyah mandiri. Jika kondisi darurat, maka cukup lakukan poin 3 saja. Apabila kita merasakan sakit, harus melakukan 3 poin ini. Yang pertama ialah Anda sebelum melakukan ruqyah mandiri, Anda yang pertama harus melakukan berwudu untuk menyucikan jasmani kita. Kalau misalnya pengen sempurna, harus mandi dulu agar hati sejuk dan lembut, barulah berwudu. Dan kedua, salat mutlak. Apa itu salat mutlak? Salat mutlak itu salat sunnah mutlak yang bisa dilakukan kapan saja. Kalau tidak salat mutlak, silahkan salat sunnah yang lain, baik salat sunnah hajat maupun salat sunnah. Kalau tidak salat sunnah gimana? Boleh cukup berwudu. Langsung ke poin 3, yaitu mengucapkan ta'ud.
Mengucapkan tauhid ini bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali atau bisa a'udzubil kalimatillahi tammati min kulli syarri man khalaq, itu dibaca 3 kali, atau a'udzubi kalimatillahi tammati tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainul lamah, itu 3 kali, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu 3 kali. Nah, setelah membaca ta'ud yang disebut tadi, silahkanlah membaca bismillahirrahmanirrahim 3 kali, lalu istighfar. Gimana istighfarnya? Yaitu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, setelah istighfar apa yang dilakukan? Setelah istighfar bacalah sholawat. Sholawatnya terserah, kalau lebih bagus mah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali. Terus memohon kepada Allah, memohon untuk menghilangkan semua penyakit yang ada pada diri kita, baik secara dohir maupun secara batin. Dan setelah meminta terus tutup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir 3 kali. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dan barulah meruqyah diri sendiri dengan cara memegang yang sakit dengan bacaan-bacaan tertentu. Dan saya akan bacaan tertentu yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Insya Allah saya akan menerangkan satu persatu penyakit yang harus diruqyah. Nah, saya di sini mau mempraktekkan gimana cara meruqyah dengan bacaan. Kalau misalnya mau mendengarkan yang saya mendengarkan ruqyah muqaddimah ruqyah mandiri ini, saya mau mendengarkan karena pengalaman saya banyak yang mendengarkan sebelum saya upload ini rekaman atau video ini. Yang sebelum saya upload banyak sekali yang mendengarkan muqaddimah ruqyah ini muntah atau frontal dalam segi penyakitnya. Maka bagi para pendengar atau pemirsa yang mau mendengarkan muqaddimah ruqyah ini, saya sarankan, 1, mendengarnya harus punya wudhu. Kedua itu tadi yang saya sebutkan tadi, yang kedua itu pokoknya yang pertama yang harus dilakukan ialah berwudu. Setelah berwudu, dalam hatinya niat, saya meniat mendengarkan muqaddimah ruqyah ini untuk mengeluarkan semua penyakit dohir dan batin yang mengganggu tubuh saya ini. Niatnya seperti itu. Dan kalau bisa sediakanlah kantong plastik dan macam kantong plastik takut muntah. Nah, kalau misalnya sudah siap semua, maka silahkan dengarkan yang saya praktekkan membaca muqaddimah ruqyah dalam video selanjutnya. Terima kasih. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.